Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Saya, Ibu Artiana, akan membersamai Bapak Ibu di ruang elaborasi pemahaman kita. Dan kita akan mengawalinya di sini lanjutkan tadi dengan mengulas 5 pertanyaan di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan pertama, apakah penetapan coaching didahului dengan supervisi? Untuk mengulas pertanyaan ini, kita memahami terlebih dahulu apa sih coaching itu sendiri. Coaching merupakan hubungan kemitraan antara coach dengan coachee dengan melaksanakan percakapan yang kreatif, memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional dari coachee. Percakapan coaching dapat dibuat dengan alur tirta, di mana alur tirta diawali dengan bagaimana membuat pertanyaan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan mengambil tanggung jawab. Ada beberapa jenis percakapan berbasis coaching, yaitu diantaranya adalah satu, percakapan berbasis perencanaan. Kemudian yang kedua adalah percakapan berbasis pemecahan masalah. Kemudian berikutnya adalah percakapan untuk refleksi diri dan kalibrasi. Jadi, penerapan coaching tidak harus didahului oleh supervisi, tetapi supervisi akademik dapat dilaksanakan berbasis coaching. Itu Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pertanyaan kedua, di mana di sini pertanyaannya agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut dengan pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Kemudian bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dalam coaching? Kita memahami terlebih dahulu pertanyaan berbobot itu apa maksudnya. Pertanyaan berbobot ini adalah jenis pertanyaan terbuka yang lahir dari bagaimana seorang coach menjadi pendengar yang aktif, di mana di sana sebagai pendengar aktif ini dapat memberdaya coachee dalam menemukan sendiri solusi dan ide-ide kreatifnya. Pertanyaan berbobot lahir diawali dengan menjadi pendengar yang aktif, present atau hadir sepenuhnya. Kemudian ini juga dapat dilaksanakan dengan pemikiran yang terbuka dan berpihak, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh coachee. Nah, membuat pertanyaan berbobot ini dapat dilatih. Melalui apa? Melalui kita sering-sering melatih diri untuk membuat pertanyaan berbobot ini dari berbagai kasus yang dihadapi. Terutama di sini kita perlu berlatih proses coaching atau percakapan coaching ini sendiri. Nah, pertanyaan berbobot ini diawali dengan kehadiran coach secara penuh dan bagaimana keterampilan seorang coach untuk mendengar secara aktif terhadap apa yang diungkapkan oleh coachee. Pertanyaan berbobot ini kita latih dengan membiasakan kita menggunakan kata tanya yang diawali dengan pertanyaan atau kata tanya terbuka. Di sini misalnya apa, bagaimana, seberapa. Dan di sini perlu diperhatikan untuk menghindari pertanyaan tertutup yang hanya dijawab ya atau tidak. Pertanyaan tertutup di sini misalnya apakah, sudahkah, apa sudah. Jadi pertanyaan berbobot penting karena ini nanti akan dapat memberdaya coachee. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mengajak rekan-rekan sejawat untuk di-coaching? Namun, rekan sejawat ini tidak ingin di-coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Nah, terkait dalam hal ini, kita perlu membangun relasi. Disinilah relasi itu terbangun dengan empati terhadap permasalahan yang
dialami oleh rekan kita dan melakukan komunikasi dua arah tentunya dengan rasa empati dan kepedulian tadi. Pembicaraan dua arah ini dapat dilaksanakan secara santai dan rileks dengan melihat situasi yang ada. Misalnya dalam kondisi yang lagi tidak capek, kemudian tidak banyak harus dikejar-kejar jadwal begitu ya, atau sedang sambil minum kopi. Nah, di sini juga Bapak Ibu dalam situasi ini Bapak Ibu harus peka melihat apakah rekan kita sudah siap di coaching atau belum. Disinilah diterapkan pendekatan andragogi sebagai sesama orang dewasa. Jadi jangan sampai kita memaksa kehendak atau eh, karena kita ingin mengcoaching rekan kita. Jadi ini perlu dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan keempat, ini tak kalah menarik ya Bapak Ibu. Apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coaching? Saya ulangi, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coachee dalam menemukan permasalahannya? Seperti yang disampaikan pada ulasan pertanyaan pertama bahwa jenis-jenis percakapan coaching ini ada beberapa jenis ya Bapak Ibu. Di sini salah satunya adalah percakapan tentang berbasis perencanaan, percakapan berbasis refleksi diri, kemudian kalibrasi, dan ada juga percakapan berbasis pemecahan masalah. Nah, di sini tidak semua jenis-jenis percakapan coaching tadi harus diawali dengan si coachee ini dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam hal ini bukan masalah gagal atau berhasilnya, tetapi di mana proses coaching ini sendiri dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Dengan menggunakan paradigma berpikir coaching yang berfokus pada coachee, yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, kemudian memiliki kesadaran diri, kemudian di sini juga dapat membantu coachee untuk melihat peluang-peluang baru. Nah, disinilah kita perlu membedakan jenis-jenis percakapan coaching. Yang mana yang menemukan solusi tadi, yaitu percakapan coaching berbasis masalah. Jadi, seorang coach ini bisa membantu coachee untuk menemukan sendiri solusi dalam permasalahannya. Kemudian berlanjut dengan pertanyaan kelima, bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dalam proses coaching. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kelima pertanyaan ini sungguh terkait karena ini membahas tentang coaching. Dalam membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coachee dalam proses coaching, seorang coach perlu memiliki kiat. Di sini diawali dengan kehadiran penuh atau present ya. Kemudian melakukan sesi percakapan coaching ini perlu berfokus pada apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif, bersikap terbuka, bersikap ingin tahu. Kita juga perlu memiliki kesadaran penuh, berempati terhadap apa yang diungkapkan atau diceritakan oleh coachee. Sehingga dengan demikian, seorang coach dapat memberdaya dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Demikian ulasan singkat terkait 5 pertanyaan dalam bagian elaborasi pemahaman modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Diskusi dan sesi berbagi kita akan lanjutkan untuk kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.